Sudah kelihatan, Ibu? Ya, sudah Bapak. Silakan kalau sudah siap, 20 menit dimulai dari sekarang. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Zoom untuk melakukan kuliah. Kuliah pertama hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya Harsanto atau sering juga disebut dengan Pak Santo. Teman-teman mungkin sudah paham bahwa saya ngajar di Fakultas Ilmu Komputer SI, Sistem Informasi, juga di akuntansi dan juga di FHB untuk Ekonomi Manajemen. Kalian kali nanti ketemu saya di jalan atau di kelas atau di kampus ekonomi itu nanti silakan sapa saya atau saya juga boleh sapa di situ, nanti kita ada interaksi mengenal dan saling mengenal. Baik, teman-teman dari Vkom, Fakultas Ilmu Komputer, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Sebelum kita menganjak ke mengenal apa itu sistem informasi, teman-teman sebaiknya paham bahwa nanti kita akan belajar ke depannya menggunakan beberapa referensi yang diantaranya saya sebutkan di sini, yaitu London, Kenneth, kemudian Witten, dan juga punya Gordon. Pertanyaannya mungkin muncul kalian, waduh bukunya mahal Pak, atau itu bahasa Inggris Pak, tidak masalah. Kita sudah ada alat-alat yang bisa membantu kita. Itu nanti kita cari di PDF Drive atau nanti saya share. Kemudian kalau masalah bahasa Inggris, belajar nanti daruratnya kita bisa menerjemahkan per bab dengan AI. Nah, itu kan sudah ada alat. Kenapa kita harus bingung? Kenapa harus kita terbatas? Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa sistem informasi itu kayak apa dan sebagainya. Coba teman-teman masih ingat nggak kalau kalian belanja di mall atau di eh, tempat Alfamart, Martan lah gitu. Tapi jangan toko Madura ya, tidak ada alatnya. Nah, toko Madura itu banyak, tapi alatnya manual. Tapi yang Martan. Nah, itu coba kalian lihat di situ setiap transaksi itu pasti mereka ada alat yang namanya barcode, komputer, kemudian di situ di media yang teman-teman beli itu pasti ada barcode-nya juga, scan barcode. Nah, artinya apa di situ? Nah, kita akan coba kita pelajari hari ini itu sistem informasi manajemen. Bahan yang pertama kali yang saya kupas atau saya untuk munculkan dari benak kalian teman-teman itu tadi pengalaman sistem informasi itu jane opo bahasa Jawanya. Nah, oke, saat itu. Kedua, sistem informasi itu menyangkut apa saja. Nah, menyangkut apa saja itu nanti kita akan bahas. Nah, sebelum sistem informasi kita bahas, kita pahami dulu tujuan pembelajaran itu kita tuh apa toh batas-batasannya, haknya itu apa, itu kita akan memahami fungsi dari sistem informasi sendiri dan ruang lingkupnya. Kemudian apa saja yang menjadi bagian dari sistem informasi, yaitu komponen-komponen utama yang membentuk sistem informasi. Jadi saya menyebutkan kalau kalian di Alfamart, Indomart, itu kalian akan dihadapkan dengan alat-alat, ada hardware-nya, ada software-nya di-install, kemudian ada orangnya yang menjalankan. Dan ada output-nya. Output-nya apa? Slip kita beli sesuatu itu ada kwitansi atau semacam slip point of sales yang dikeluarkan. Itu berarti output-nya. Lanjut, definisi sistem informasi. Definisi informasi, sistem informasi itu apa saja? Nah, sistem informasi itu menjadi bagian dari proses yang melakukan atau mengkombinasikan antara teknologi hardware dan teknologinya di situ terdapat teknologi informasi dan ada interaksi yaitu aktivitas manusia, yaitu aktivitas manusia itu apa menggunakan atau use-nya menggunakan usage-nya atau keterpakaiannya teknologi itu. Kemudian dari sistem informasi itu tujuannya apa? Yaitu mendukung sistem operasi atau operasional suatu bisnis.
dan di situ akan ujungnya mengambil keputusan atau sistem pembuatan keputusan dari organisasi bisnis itu sendiri. Lah, sekarang fokus utamanya apa? Fokus utamanya itu bagaimana sistem itu tergunakan dengan menggunakan basis komputer, dan di situ ada kaidah manajemen, dan di situ juga menjadi bagian dari pemecahan masalah bisnis yang mulai dikerjakan. Pemecahannya apa? Kalau manual, bayangkan barang merchandise-nya banyak, masuk manual. Nah, bedanya kalau toko Madura Tomat, toko Madura itu memang 24 jam non-stop. Nah, nanti tutup setengah hari waktu kiamat, itu katanya gitu. Nanti ada semboyannya seperti itu. Nah, semboyannya kita sebagai mahasiswa yang ingin belajar sistem informasi itu tidak melulu dari saya, tapi dari lingkungan seperti itu. Lanjut. Sebenarnya kalau kita membahas sistem informasi manajemen, itu sebelum membahas perangkat keras dan sebagainya, itu pasti ada kendala. Diimplementasikan sesuatunya, sistemnya, itu pasti ada kendala. Kendalanya apa? Nah, kendalanya diantaranya, kembali juga nanti kalian catat, juga kalian perhatikan, bahwa kendalanya itu diantaranya adalah kendala mengenal teknologi itu sendiri. How to use-nya, usage-nya, kemudian user friendly-nya seperti apa. Terus kemudian ada kendala bahasa. Nah, kemudian ada kendala bahasa. Ada kendala bahasa itu sering sekali terjadi. Seperti contohnya, teman-teman kalau pakai MS Word, coba diganti bahasa Indonesia murni. Nanti kita akan kebingungan juga. Kebingungannya gimana? Fungsi copy paste itu telinga kita sudah lazim mendengar. Tapi kalau saya ganti tempel, salin, atau apalagi kalau tombol kita ganti butang atau apa namanya ya tombol gitu. Nah, itu juga membingungkan. Nah, bahasa itu juga menjadi sebuah kendala, tapi juga bahasa menjadi sebagai alat. Lanjut, fungsi utama sistem informasi itu mengumpulkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi. Nah, mengumpulkan. Pertanyaannya muncul, teman-teman. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan data pastinya, bukan mengumpulkan teman. Nah, mengumpulkan data. Terus kemudian kalau data sudah dikumpulkan, itu diapakan? Data itu akan diolah. Nah, sebenarnya kalau lebih mudahnya, ini, coba kita perhatikan di sini. Kita bisa ringkas, data diproses, sebelum diproses, data itu disimpan. Nah, media simpannya apa? Bisa hard disk, flash disk, internet, cloud computing. Kalau kalian misalkan, wah, scroll, wah ini bagus nih, simpan dulu. Bisa simpan di Google Drive, bisa disimpan di HP, seperti HP kita masing-masing di sini. Nah, kalau kita sudah diproses, pasti di situ akan mencapai hasil. Sebelum mencapai hasil, kita akan menggunakan pengolahannya pakai tools. Toolsnya misalkan apa? Contoh, kalau kita tadi membahas Alfamart, Indomart, terus kemudian Matahari atau toko-toko besar, mall besar, itu semua ada toolnya. Toolnya apa? Bisa toolnya point of sales, bisa sistem ERP, Enterprise Resource Planning-nya, itu ada di situ semua. Nah, hasilnya itu bisa hasil positif, bisa hasil negatif. Loh, kok bisa? Ya, semua hasil. Contohnya kita kalau mau disertasi atau tesis atau skripsi, itu pasti ada tool pengolahnya. Penelitian kuantitatif, pakai analisa misalkan, pakai analisa persamaan struktural, pakai statistik SPSS, regresi linear berganda, atau pakai net bias, atau pakai sistem recommended system, misalkan algoritma pohon, dan sebagainya. Nah, di situ hasilnya bisa ditolak, karena bisa juga alatnya tepat, benar, tapi tidak tepat penggunaannya. Bayangkan kalau misalkan kita mau membahas penelitian dengan misalkan saya pengen tahu universitas kita itu yang menjadikan mahasiswa datang ke sini itu apa saja. Berarti kan mahasiswa kita itu menjadi apa? Bisa menjadi apa itu kira-kira teman-teman?
Kalau saya mengatakan mahasiswa kita di masa Universitas Duta Bangsa akan kita analisis yang mau sampai bisa mereka mendaftar jadi mahasiswa itu apa saja ya variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel yang mempengaruhi bisa juga karena digital, apa namanya itu, jejak digital, kemudian motomot, kemudian bisa juga akreditasi, bisa juga kemudian unsur terpaksa karena tidak terima di negeri. Nah, itu menjadi variabel. Nah, variabel ini akan kita analisa dengan volume penjualan atau volume mahasiswa. Mahasiswa kita di Duta Bangsa satu angkatan tahun ini adalah kurang lebih 1.650-an 5. Nah, dari situ kita akan paham dianalisa, kalau kemudian mau dianalisa pakai alat apa. Nah, itu menjadi sebuah tool. Analisanya salah. Variabelnya 4, arahnya bisa kemana-mana, multi yang mempengaruhi, dianalisa pakai regresi. Nah, itu kan ya bisa, tapi kan kurang maksimal. Harusnya pakai persamaan struktural atau SEM, atau pakai net bias, atau pakai algoritma lain. Nah, itu kalau hasilnya tepat, cara penggunaannya tepat, terus kemudian datanya juga tepat, sahih, maka akan dilakukan analisis. Akan menuju impact-nya bagaimana sampai akhirnya di monitoring. Lanjut. Kita paham betul bahwa sistem informasi itu sekarang sama dulu berbeda. Zaman kita, kalau saya bilang kita itu ya saya, umur saya 54 tahun, itu berbeda dengan mahasiswa. Mahasiswa adalah Gen Z, Gen Z. Akan berbeda cara pandangnya sistem evolusi informasi. Kalau kita sebagai makhluk Allah, sistem informasi manajemen yang bisa digambarkan itu apa? Yaitu kitab-kitabnya Allah atau kitab-kitab agama samawi. Apa itu agama samawi? Agama samawi adalah agama yang mengenal 25 nabi, dan di situ ada runut nabi kenabian dan ada asbabul nuzulnya. Maaf, ini muncul pertanyaan, lupa yuk ke pengajian tuh Pak. Apa itu pengajian? Ini mata kuliah SIM, ya sistem informasi yang bisa kita pegang. Dan dulu awalnya dan sahihnya itu jelas, itu sebenarnya ada di mana? Di kitab-kitab. Ada Taurat, ada Injil, kemudian ada kitab suci atau Injil, kemudian ada Al-Quran. Nah, apa yang menjadikan sistem informasi? Sistem informasi itu diinformasikan sifatnya. Maka sistem informasi itu ada sifatnya. Ada historical, kemudian ada data yang berlanjut dan tidak lekang oleh zaman, dan ada futuristiknya. Future-nya ada. Loh, kok bisa Pak Arsanto mengatakan SIM itu contohnya ada di kitab-kitab agama samawi atau agama samawi itu apa tuh teman-teman? Ayo, kira-kira apa? Mungkin Bu Isna, kira-kira apa? Agama samawi. Ini bukan ngetes loh, Bu. Ini kita. Ya, Pak. Ya, nanti saya akan cari tahu dulu, Pak. Ya, ini belum Teman-teman lainnya, ayo. benar-benar. Agama samawi apa? Oh iya, agama samawi itu Saya sudah menyebutkan. Agama samawi itu apa saja contohnya? Universitas Sumber Ramli Mekah. Ayo. Oh, Agama samawi adalah agama yang mengenal 25 nabi diantaranya. Berarti oh iya. bisa Islam, bisa Kristen, Nasrani. Loh, kok bisa? Lah, Buddha, Hindu tidak masuk di situ. Kan tidak mengenal nabi. Loh, apa hubungannya, Pak? Nah, mari kita bahas. Agama samawi terhadap sistem informasi itu pasti, sistem informasi itu sahih. Tadi saya mengatakan bahasa menjadi kendala. Nanti kita akan bahas. Gitu. Agama samawi itu pasti sumbernya pasti sahih. Kita mengenal Islam, Kristen atau Nasrani, kita sebut Nasrani gitu aja. Itu sebenarnya satu induk. Dari mana? Dari bapak para nabi atau bapak para nabi, yaitu Abraham atau Ibrahim. Ibrahim itu punya istri 2. Nah, istri 2-nya siapa? Kira-kira Bu Devi?
Waduh, saya lupa, Pak. Nah, ini nanti bisa saya minta push up nanti kalau nggak tahu nih. Ampun. Ayo, teman-teman lainnya, kira-kira siapa istrinya? Jangan bilang loh poligami. Nah, dulu memang istrinya banyak, tidak masalah. Makanya muncul ada aturan main poligami di Islam. Apa itu? Satu, istrinya adalah Sarah. Kedua, Hajar. Nah, Sarah itu punya anak siapa? Halo? Ada yang tahu, teman-teman? Ishak. Ishak, betul. Sarah punya anak Ishak, kemudian Hajar punya anak Ismail. Nah, Ishak turunnya ke siapa? Nasrani. Kemudian Ismail turun ke Islam. Nah, dari situ informasinya punya pola. Nah, sistem informasi itu punya pola. Pattern, have a pattern. Nah, dua pola ini muncul. Terus kemudian saya tadi mengatakan ada update dan bisa digunakan atau bisa menjadi sebuah pola atau menjadi tuntunan. Sistem informasi itu menjadi tuntunan, bukan tontonan. Tuntunannya apa sistem informasi? Nah, berarti kan kalau input, entry itu tidak salah, sudah ada menunya dan sebagainya. Demikian juga tadi mengatakan bahwa sistem informasi yang benar-benar sahih dan contoh real adalah kitab-kitab dari agama Samawi. Tadi mengatakan bahwa ada kitab suci, ada Taurat, ada Injil. Injil, di dalamnya Injil ada informasi dikatakan bahwa Isa atau Yesus itu disalibkan, pas waktu disalib itu beliaunya teriaknya bukan ngamuk, apalagi misuh-misuh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, beliaunya itu teriak yaitu Eli, Eli Sabatani. Apa itu? Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, jangan tinggalkan aku. Nah, itu informasi kejadian. Nah, tapi kalau di Islam ada kejadian-kejadian, dikatakan kejadian waktu apa? Ada seorang yang bukan Nabi, bukan siapa-siapa, sahabat Nabi juga bukan, itu Luqman. Pas waktu ngasih tahu anaknya, kamu harus terhadap manusia seperti apa, terhadap Tuhanmu seperti apa, terhadap orang tua seperti apa, itu ada di surat Luqman. The way of law-nya. Kayak pengajian ya. Tidak apa-apa, nah, namanya sistem informasi ini. Maka kita akan kaitkan dengan religi. Bagaimana seorang kita itu jadi teknolog, itu harus pegang agama. Lanjut, future. Sistem informasi itu ada future-nya, ada kekiniannya, ada update-nya, atau ada sesuatu yang bisa dirancang. Dulu saya tidak berpikir dan belum bisa terpikir kalau telepon bisa video call. Tapi sekarang sudah. Dulu kalau saya kepengen nyurati atau kepengen berkomunikasi, ya pakai surat. Nah, sekarang ada teknologi. WA langsung. Nah, tadi sistem informasi pada kitab-kitab Allah ada tulisan future-nya. Future-nya apa? Silahkan dibaca. Bahwa di Islam, di Al-Quran dikatakan terdapat sungai-sungai yang mengalir di laut dalam. Terdapat api-api yang menyala pada laut dalam. Walah, ini apa meneh ini? Apa lagi ini? Kalau kita tidak paham, tidak mempelajari dan tidak mengimami, maka tidak bisa. Itu akan kita terima. Coba Pak Abdarah, kalau punya korek dihidupkan, tiup atau guyur pakai air, mati enggak? Mati. Mati. Bu Devi, mati enggak? Kalau misalkan ada korek terus diludahi, cucuh gitu, mati enggak? Jorok Mati, ya? Pak. Mati, pasti mati. Tapi di situ ditulis, ada informasi tertulis, terdapat api-api yang menyala pada laut dalam. Artinya apa? Kerasulan atau Nabi Muhammad itu sudah menyelidiki, nyelam ke sana? Oh tidak. Berarti sifatnya ada future-nya. Dan yang harus dibuktikan oleh siapa? Malah yang membuktikan oleh orang Rusia. Berarti sistem informasi itu berevolusi, berkembang teknologinya, dan pembuktiannya juga membutuhkan sebuah alat, sebuah teknologi, sebuah kaidah,
sehingga mencapai sebuah kecanggihan. Nah, sekarang mencapai kecanggihan apa? Digital. Nah, kayak pengajian nanti kita lanjutkan. Bukan berarti kita, wah Pak Santo malah pengajian. Enggak, kita memang basicnya harus seperti itu kalau kita mau mencoba memahami sistem informasi. Mohon Baik. maaf, Bapak Harstanto, saya putus. Waktu 20 menitnya sudah habis. Oh, ya. Terima kasih. Iya, mohon maaf, Bapak. Selanjutnya silakan Bapak Instruktur Pak Wayan memberikan saran dan masukannya. Oke, Pak Abdarah ya. Bapak Eh, Harstanto, Pak. eh, Pak Arsanto ya, sorry, Iya, Ya, sorry. Pak betul. Harsanto, Pak. Pak Arsanto duluan ya. Baik, Pak Arsanto itu ilustrasinya cukup bagus ya. Cuma kalau bisa itu, ini kan sistem informasi ini kan banyak video pengantar ya bisa digunakan ya. Nanti Ji. setelah itu baru pakai diskusi, kemudian diulas, seperti yang Bapak ulas tadi, termasuk evolusi dalam sistem informasi seperti apa, mungkin dari zaman awal-awal sistem informasi itu sampai sekarang seperti apa perkembangannya gitu ya. Nah, itu saya kira perlu strategi agar Bapak lebih menggunakan pendekatan rekonstruksionis ya. Jadi sebenarnya yang membangun pengetahuannya itu diharapkan kan mahasiswa. Kita hanya memfasilitasi agar dia lebih pada bahan-bahan yang kita punya, kemudian video misalnya kalau ada itu bisa disiapkan. Sekarang banyak sekali video-video mungkin di YouTube, tidak harus buat sendiri videonya, tetapi bisa menggunakan video-video pengantar untuk apa yang sudah ada dan sudah digunakan, masuk perkembangan sistem informasi dan sampai saat ini. Termasuk contoh-contoh bahwa sesuatu aplikasi menggunakan sistem informasi itu juga bisa ditayangkan sebagai bahan diskusi gitu ya. Ji. Dari jadi Pak Arsanto bisa bahan-bahan itu kita yang ketika di kelas seperti ini, ya, walaupun itu modenya daring, itu bisa ditagih. Nah, apa saja yang mereka amati dari video, ya, bagaimana dia membangun pengetahuannya sendiri, merekonstruksi kembali apa yang sudah distimulasi oleh kita. Nah, jadi stimulasi itu penting, masuk video kah? Nanti responnya diharapkan dia mulai berpikir kritis, menggunakan pikirannya bekerja, dan nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Termasuk Bapak tidak perlu langsung menyajikan apa itu definisi dari sistem informasi. Mereka sendiri yang menemukan. Jadi dengan penjelasan-penjelasan kita atau tayangan-tayangan kita atau melalui diskusi kita, kemudian dia menyimpulkan sebenarnya sistem informasi itu apa. Nah, itu jauh lebih meaningful daripada kalau kita langsung menyajikan apa itu sistem informasi. Jadi dibuat mahasiswanya yang belajar, bukan kita yang mengajar mereka. Karena kadang-kadang itu sering mereka mungkin sudah tahu, cuma dia memformulasikannya sendiri melalui proses berpikir yang intensif gitu ya. Itu Pak Arsanto ya. Jadi Mau tanya, Pak Prof. Berarti itu jadi berarti itu Pak ya, anu pakai semacam eh, garis besarnya aja, definisi tidak usah. ya. Oh, Kalau misalnya kalau soal garis besar bisa juga menggunakan media AI. iya, iya. Nah, dengan topik ini kira-kira apa saja sih yang kira-kira kita akan dibahas? Nah, kalau ditanyakan di katakanlah menggunakan
eh, Copilot misalnya, itu kan bisa untuk materi untuk pokok bahasan atau materi tentang sistem informasi, kira-kira topik-topik yang relevan dengan kondisi saat ini apa, itu akan keluar topik-topiknya. Nah, dia searching sendiri. Ya, udah itu diminta mendalami juga bisa melalui bertanya. Kemudian nanti di kelas kita pastikan dia menguasai. Ya, kita tagih gitu, itu juga bisa. Atau melalui tayangan video di awal tentang terkait dengan sistem informasi dari awal adanya sistem informasi sampai saat ini seperti apa. Nah, itu ditayangkan, kemudian minta tanggapan dia. Nah, itu dia minta kita menyimpulkan kalau begitu sistem informasi itu apa dan perkembangannya sampai saat ini seperti apa begitu. Jadi lebih ke memberdayakan mahasiswa untuk mengalami perubahan perilaku baik dari secara kognitif, afektif maupun psikomotornya gitu ya. Itu saya kira Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak menggunakan LMS, ini kan karena pembelajaran kan cenderung untuk sudah di LMS sudah tersedia bahan-bahan untuk belajar mandiri, kemudian nanti di kelas kita cukup diskusi dan nagih apa yang sudah dipelajari. Dengan kalau misalnya mereka ada mispersepsi atau kesalahan dalam memberi definisi, nah itu kita lengkapi. Kita baru berperan di situ untuk memberi masukan. Kita sebagai fasilitator lebih sebagai pembelajaran dewasa ya. Nah itu kecuali kita memang masih tradisional, tidak menggunakan e-learning atau pembelajaran bauran ya. Ya, ujung-ujungnya kita jelaskan sesuatu, itu luar biasa loh lelahnya itu. Nah, kita lebih baik nagih-nagih gitu ya. Tagih apa yang juga sudah dia pelajari. Nah, memang untuk pembelajaran bauran kita memang harus lebih menyiapkan diri dengan bahan-bahan dari RPS-nya, kemudian bahan-bahan video, apa ada kuis, apa-apa aja yang kira-kira membuat dia berpikir, menggunakan pikirannya bekerja untuk belajar. Sehingga salah satu tujuan pembelajaran abad 21 adalah mendorong atau endorse agar anak-anak kita, mahasiswa kita berpikir kritis gitu ya tentang kita tidak dia nggak hanya menerima saja apa yang sudah apalagi menyampaikannya secara tekstual tidak berdasarkan menginspirasi mereka untuk berpikir gitu ya. Itu sekira Pak Arsanto ya, mudah-mudahan nanti Oh, ketika mulai apa namanya mengajar lebih lanjut tuh menggunakan pendekatan bauran bagus sekali. Di kelas hanya nagih-nagih aja. Eh, ya bisa sekali-sekali tradisional di awal di pembukaan, kemudian kasih tugas dulu. LMS sudah tersedia bahan-bahannya gitu ya. Jadi itu Pak Arsanto, terima kasih. Silakan lanjutkan ke terima kasih, Prof.